Oke. Suara saya jelas, Teh? Bagus. Oke, siap. Baik. Supaya waktunya pun efektif ya, Teh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita semua bisa bergabung di video conference Sadar Igi yang ke-123. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa nusalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Semoga salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, supaya efektif acara kita malam ini, akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Pak Cece yang akan jadi narasumber kita malam ini. Nama Cece Sutia, beliau sangat tawadu sehingga beliau tidak ingin disebutkan nama gelarnya. Kemudian tempat tanggal lahir, beliau lahir di Bandung 2 Oktober 1984, masih sangat muda. Pekerjaan beliau guru biologi, karena saking bangganya jadi guru biologi, walaupun sekarang sudah ada jabatan baru, beliau tetap mencantumkan guru biologi. Alamat di Cihanjuang, Cimahi, kemudian institusi itu di SMA Parongpong, SMA Negeri 1 Parongpong, itu letaknya ada di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Baik. Telepon, mungkin Bapak Ibu ingin langsung chat ke Pak Cece, boleh dicatat nomor teleponnya 081911863038. Mungkin nanti Pak Cece bisa menayangkan nomor teleponnya. Kemudian email jajakkabelekok@gmail.com. Baik Bapak Ibu, supaya waktu kita efektif, kepada narasumber waktu dan kesempatan kami persilahkan. Silahkan Pak Cece. Bapak Ibu yang terhormat, perkenankan saya mempresentasikan pengalaman saya dalam pembelajaran proyek penelitian di SMA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sekolah, atasan, dan rekan-rekan yang sudah mensupport kegiatan ini, khususnya kepada Ikatan Guru Indonesia. Oke, kita mulai saja. Mengapa kita perlu pembelajaran penelitian di sekolah itu? Alasan yang pertama adalah ternyata di negara-negara berkembang itu, ya, di negara-negara maju, bahwa pekerjaan kreatif itu menempati posisi yang pertama, gitu kan? Di sini yang meliputi ada penelitian, pengembangan, desain, gitu kan, marketing. Nah, dikarenakan penelitian itu merupakan salah satu pekerjaan di negara-negara maju, maka pembelajaran tentang penelitian itu penting dikenalkan kepada siswa sejak dini. Rata-rata kita mengenal penelitian itu di tingkat SMA, di tingkat kuliah. Tingkat SMA kita penelitian itu paling ada istilah gini ya, penelitian terbaik anak SMA itu adalah meneliti kecambah, gitu kan. Menanam kecambah itu adalah penelitian terbesar saat kita di SMA. Nah, kalau kita lihat keterampilan abad ke-21 itu banyak, gitu kan, kalau misalnya kita kembangkan pembelajaran penelitian ini. Yang pertama ada kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi itu bisa kita kembangkan. Bisa kita kembangkan pada saat kita menerapkan pembelajaran penelitian di sekolah. Selain itu, kita juga melatih siswa untuk ada literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT. Siswa nanti akan berusaha mengambil atau mensitasi sumber media itu yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Berikutnya, nah, di tantangan revolusi industri era 4.0 ini banyak sekali tantangan yang harus dipersiapkan oleh siswa. Yang pertama di sini ada Internet of Things, ada big data, ada cloud computing. Nah, di mana kita istilahnya itu dalam sehari-hari itu sudah tidak bisa
terhindar dari yang namanya internet, gitu kan. Big data atau cloud computing contohnya, kita sekarang itu menyimpan sesuatu pasti di awan, contoh kayak Instagram atau Facebook, kita menyimpan foto itu bukan di HP lagi, bukan di komputer lagi, tetapi sudah di awan. Ini kita juga harus memperkenalkan kepada siswa. Ya, mengapa harus pembelajaran proyek penelitian? Yang pertama, alasan pertama adalah siswa cerdas itu berhak mendapatkan pengayaan. Selama ini pengayaan yang dilakukan di sekolah rata-rata membuat makalah, gitu kan, membuat apa lagi, peta konsep. Jarang ada pengayaan yang menantang, gitu kan, yang bisa menantang kreativitas siswa. Berikutnya lagi, yang kedua, tema harus sesuai dengan keterampilan abad ke-21 dan era 4.0. Jadi ketika misalnya kita melaksanakan proyek pembelajaran penelitian, maka temanya itu harus disesuaikan. Misalnya kalau mau ada penelitian, proyek penelitian, maka contohnya bisa mengambil kayak augmented reality atau virtual reality. Jadi siswa sudah diperkenalkan pada saat pembelajaran proyek ini. Berikutnya lagi, karena saya guru biologi, setelah dianalisis ternyata ada keterampilan dalam biologi itu seluruhnya menuntut proyek. Hampir seluruhnya itu meminta laporan-laporan. Oleh karena itu bisa kita sisipkan pembelajaran penelitian ini, gitu kan? Terus saya lihat juga di beberapa KD beberapa mata pelajaran ternyata sama, hampir sama gitu kan. Rata-rata KD 4 itu adalah menuntut adanya laporan-laporan dan laporan. Adapun tahapan pembelajaran proyek berbasis riset di SMA ini yang pernah saya lakukan adalah yang pertama, pendekatannya itu yang pertama adalah terintegrasi ke setiap KD ya, atau berupa tugas mandiri berbasis riset. Yang kedua, kita bisa mensosialisasikan ke siswa tentang aturannya sampai dengan kriteria penilaian. Biasanya saya di awal semester itu memberitahu kepada siswa bahwa akan ada yang namanya tugas mandiri berbasis riset. Jadi siswa nanti diminta untuk membuat suatu proyek secara berkelompok 3-4 orang dan si proyeknya itu harus sesuai dengan KD yang sedang kita pelajari. Boleh lintas mata pelajaran, boleh kalau saya seperti itu. Nah, sosialisasi ini penting, kenapa? Karena banyak siswa itu yang merasa, wah tugas ini berat. Kan? Nah, karena itu penting sekali ada sosialisasi agar tidak ada resistensi. Berikutnya tahapan ketiga adalah adanya monitoring guru kunci, penting keberhasilan riset siswa itu. Tahapannya apa saja? Yang pertama, mulai dari merumuskan masalah, mendesain rencana, menyusun jadwal, monitoring pekerjaan siswa, menilai dan mengevaluasi. Nah, salah satu kelemahan dalam pembelajaran proyek itu adalah guru mengalami kesulitan saat memonitoring. Kenapa? Karena biasanya siswa itu kan berkelompok ya, saya memegang misalnya 6 kelas. Kalau misalnya saya harus memonitoring semuanya dalam waktu bersamaan, waktu yang diperlukan itu sangat banyak. Selain itu pekerjaan guru kan tidak hanya melihat pekerjaan siswa saja, banyak pekerjaan-pekerjaan tambahan. Oleh karena itu pendekatannya saya menggunakan Google Classroom. Jadi saya bisa memonitoring kemajuan riset siswa itu melalui laporan yang diupload oleh siswa. Nah, untuk meminimalisir kesalahan siswa, maka biasanya saya suka mengirimkan format laporan yang harus diupload. Contoh seperti ini misalnya. Judul diketik dengan font Arial ukuran 14. Titik miring apabila ada istilah atau kata asing. Lalu misalnya di sini tuliskan nama penulis, terus nama sekolah. Baru nanti di pendahuluan juga ada petunjuknya. Misalnya tujuan akhir Anda adalah untuk membuat artikel atau laporan penelitian yang sesuai dengan aturan. Untuk hal-hal yang tidak tercantum di ini, silakan mengacu pada informasi yang telah Anda dapatkan pada aturan penulisan ilmiah dan seterusnya. Jadi saya membuat format agar siswa itu terbiasa menulis artikel secara mandiri. Apa saja kendala pembelajaran proyek penelitian itu? Yang pernah saya rasakan adalah yang pertama, pembelajaran proyek itu menyita waktu, gitu kan? Tidak ada yang namanya proyek penelitian itu berhasil dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Biasanya kita akan menghabiskan waktu itu berbulan-bulan.
Oleh karena itu, Bapak Ibu penting sekali di sini sabarlah gitu kan ya. Sabar menghadapi siswa. Belum siswa itu ketika kita tanyakan rata-rata mereka progresnya itu ada yang lambat, ada yang cepat. Berikutnya lagi adalah memerlukan biaya. Ya tentunya di sini kita harus ada strategi karena kalau misalnya kita mengakses penelitian siswa yang biaya besar, itu kasihan juga. Jadi kita memilih misalnya mengakses itu penelitian-penelitian yang kira-kira yang bisa memanfaatkan potensi lokal atau misalnya memanfaatkan kearifan lokal sehingga biaya bisa ditekan. Berikutnya kesulitan monitoring. Kita sulit memonitoring ratusan siswa gitu kan, laporan yang diunggah oleh siswa atau bisa dikirim oleh siswa. Oleh karena itu untuk meminimalisir itu saya menggunakan Google Classroom. Saya bisa memberi masukan kepada siswa itu di mana saja dan kapan saja. Berikutnya lagi ada resistensi dari siswa atau guru. Ternyata resistensi itu tidak hanya datang dari siswa saja. Kadang-kadang memang siswa merasa, wah Pak berat, wah Pak saya nggak mungkin bisa menyelesaikan. Ternyata kalau kita beri pemahaman kepada siswa, siswa itu bisa melakukannya. Dan guru juga, beberapa guru pasti ada anonan sih, atau misalnya ngapain sih melakukan pembelajaran proyek yang memberatkan seperti itu. Oke, ini salah satu contoh penampilan laporan yang diunggah oleh siswa ke Google Classroom. Di sini saya misalnya memberi tahu siswa bahwa laporan pertama harus dikirimkan kapan. Jadi siswa nanti akan mengupload laporan pertama itu biasanya saya proposal, ya proposal penelitian itu harus diupload nanti sama kita dikasih masukan. Siswa boleh tidak bertanya di luar Google Classroom, boleh ketika kita bertemu silakan aja itu ya. Gantung dari dari keinginan siswa. Tapi kita harus menyediakan waktu untuk diskusi agar tidak mengganggu pekerjaan kita. Ini beberapa contoh, misalnya ada beberapa contoh siswa yang mengupload hasil penelitiannya. Dalam satu kali tema itu biasanya saya 3-4 kali kesempatan siswa untuk memperbaiki laporannya. Nah, ini contoh misalnya atas nama Lutfi misalnya. Lutfi misalnya dia mengupload laporannya misalnya di sini. Assalamualaikum Bapak. Bapak ini tugas dari kelompok 7, maaf telat ngumpulnya. Maka sama saya dikasih masukan di sini. Misalnya yang pertama, laporan sudah baik. Yang kedua, IED konsistenskan khususnya tanda baca. Terus pendahuluan, rumusan dan hipotesis sudah baik. Namun metode belum ada cara menguji produknya. Jadi sama saya dikasih ke siswa itu masukan-masukan agar nanti siswa itu tahu letak kelebihan dan kekurangan dari penelitiannya. Lalu apa peranan guru dalam tugas mandiri berbasis riset ini? Oke. Yang pertama, tentu saja mensosialisasikan program dan pembagian kelompok kepada siswa. Ya. Yang kedua adalah guru sebagai fasilitator dan monitoring. Jadi guru itu harus bisa istilah itu membantu dan meringankan pekerjaan siswa. Ya, jadi ketika siswa melakukan proyek dan ada kendala, maka kita harus tahu solusi apa yang diberikan kepada siswa, solusi yang termudah dan solusi yang termurah dan paling efisien. Lalu kerjasama guru dan pihak lainnya. Misalnya di sini ada beberapa siswa yang memang mengangkat riset yang memerlukan uji lebih lanjut, maka dari itu biasanya saya bekerja sama dengan universitas atau dengan dosen untuk melakukan uji-uji tertentu. Menjaga resistensi agar siswa tidak merasa bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran yang memberatkan. Lalu berikutnya, siswa akan melakukan presentasi. Ini salah satu contoh beberapa hasil karya siswa. Yang pertama misalnya ada yang mendapatkan perunggu di Olimpiade penelitian siswa Indonesia tahun 2015. Ada yang perunggu internasional Young Scientist tahun 2013. Ada juga yang juara 1 King Mong University of Technology di Thailand. Ini semua dilakukan pada saat riset based learning. Karena pada saat itu kalau saat saya mengajar di SMA 3 itu ada yang namanya riset based learning. Guru di sana itu memang bekerjasama lintas pelajaran untuk melakukan RBL namanya. Sebelum saya misal ke SMA 3 juga sama, saya sudah melakukan pembelajaran berbasis riset ini. Hanya ketika di SMA 3 itu, RBL itu adalah salah satu proyek yang wajib dilakukan oleh siswa. Nah, di SMA 3 ini memang untuk pembelajaran tugas mandiri berbasis riset ini sudah maju ya, di SMA Negeri 3 Bandung ini. Lalu ini adalah murid saya yang di Parongpong mendapatkan misalnya medali perak
pada saat Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2016. Ini mengangkat kearifan lokal. Contohnya itu kearifan lokalnya itu adalah kalau tidak salah judulnya itu kehidupan kampung adat Cirende dalam mempertahankan perilaku mengkonsumsi beras singkong. Oke, lanjut ke kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik meningkat secara signifikan. Maksudnya secara signifikan di sini itu apa? Kemampuan risetnya ya. Ternyata siswa itu dimulai dari membuat hipotesis itu meningkat kemampuannya, membuat tujuan penelitian itu meningkat kemampuannya, dan seterusnya. Berikutnya, meningkatkan kreativitas anak dan membekali anak dengan kemampuan abad 21. Ya. Kalau kita lihat hasil-hasil karya anak ini ternyata tidak kalah dengan hasil orang-orang dewasa, gitu kan. Ternyata anak-anak itu ternyata bisa, gitu kan. Anak-anak itu mampu, gitu kan. Jadi kemampuan anak itu tidak hanya terbatas ke dalam kemampuan pengetahuan dan pengetahuan. Sarannya yang pertama, kenalkan siswa dengan penggunaan Google Scholar. Karena jangan sampai pada saat penelitian itu anak mengambil atau mensitasi sumber itu dari Google yang secara umum google.com. Karena kenapa? Itu nanti akan muncul kayak blog dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan Google Scholar, anak diperkenalkan dengan Google Scholar atau Google Cendekia, maka kita klik kan apa yang kita butuhkan, maka yang muncul itu adalah jurnal. Jadi siswa terbiasa membaca jurnal, terbiasa membaca sesuatu yang bersifat ilmiah. Jadi kebenarannya itu minimal dapat dipertanggungjawabkan kalau bisa kita menggunakan Google Scholar karena sudah disaring oleh Google. Berikutnya, tema riset itu harus disesuaikan dengan potensi lokal. Kenapa? Biar berbiaya murah dan siswa merasa bahwa memang ada sesuatu hal yang harus diselesaikan. Banyak masalah di lingkungannya harus diselesaikan oleh mereka sendiri. Ini salah satu beberapa contoh riset based learning atau pembelajaran berbasis riset di sekolah bertemakan IT. Kalau di saya misalnya sekarang temanya sudah berubah. Kalau saya misalnya contoh, kalau sekarang temanya IT dalam biologi, maka siswa itu ditantang untuk membuat aplikasi-aplikasi, gitu kan? Aplikasi-aplikasi yang terkait dengan biologi. Contoh ada yang membuat misalnya games wants to be a millionaire dalam pembelajaran biologi. Jadi siswa itu membuat kuis, gitu kan? Seperti ini. Ada juga yang membuat aplikasi untuk mengukur obesitas. Masukkan berat badannya berapa, tingginya berapa, maka nanti akan keluar apakah dia kurus, normal, atau obesitas. Dan nanti akan ada sarannya, bisa harus menurunkan atau meningkatkan berapa kilogram berat badannya. Ada lagi yang game-game, kebanyakan sih game-game anak membuatnya ya, kebanyakan game. Ada yang membuat aplikasi-aplikasi yang bermanfaat, yang aplikatif untuk masyarakat seperti kayak BMI kalkulator. Tidak apa-apa gitu kan, bagus sekali ya, anak-anak sudah bisa menghubungkan antara pembelajaran biologi dengan perkembangan zaman. Oke, demikian paparan dari saya, gitu kan. Bila mana ada pertanyaan, saya persilahkan dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Silahkan Telani. Silakan Neng Lani. Halo Neng Lani. Baik, mungkin Neng Laninya lagi ada keperluan. Silakan Bapak Ibu Ya, Teh. Ya, silakan Neng, sesi tanya jawab. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, itulah paparan dari Pak Cece tadi. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa chat di chat everyone supaya bisa terbaca oleh semuanya. Juga di all panelists, atau bagi Bapak Ibu yang ingin berbicara langsung interaktif dengan Pak Cece, boleh raise hand atau angkat tangan. Di sini sudah ada Pak Gusti Putu, kemudian ada Bu Maria, ada Pak Muhammad, Teh Umi. Ini mungkin Pak Gusti dulu ya, Teh. Teh Umi. Udah Teh. udah itu, silakan. Silahkan untuk bertanya langsung. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang merasakan sekali manfaat daripada kegiatan berbasis riset ini, karena dulu saya pernah mengajar juga di SMA. Tetapi kira-kira di SMP riset model apa yang bisa saya laksanakan, Pak? Bisa kira-kira dibantu, berikan saya bayangan. Saya ingin sekali memberikan pembelajaran berbasis riset. Cuman kendalanya ini untuk yang SMP, apalagi agak di pedalaman. Saya kadang-kadang merasa kesulitan untuk melakukan riset. Oke, Bapak pelajaran apa? Halo? Bapak pelajaran apa, Pak? Pembelajaran Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke ya. Oke. Kalau untuk di SMP, apakah bisa dilaksanakan? Bisa, Pak. Jadi riset itu bisa diperkenalkan sejak SD, SMP, dan SMA. Ketika SMP itu, anak bisa diperkenalkan ada metode ilmiah yang sederhana, mulai membuat judul, hipotesis, rumusan masalah, sampai dengan metode. Nah, kalau di pendalaman, apa yang bisa dilaksanakan? Bapak bisa angkat isu-isu yang sederhana, misalnya contoh kalau misalnya dalam pembelajaran sosial, misalnya contohnya gini, motivasi siswa di daerah apa dalam pembelajaran apa. Bahkan saya pernah membaca gini, riset yang juara itu dulu, riset yang juara itu adalah judulnya itu gini, jenis-jenis kalimat yang diungkapkan guru di awal pembelajaran. Jadi siswa itu menulis jenis kalimat apa yang sering dilontarkan guru di awal pembelajaran di 15 menit pembelajaran. Ternyata yang paling banyak temuan itu adalah guru sering marah-marah, guru memberikan motivasi, guru curhat gitu ya, terus guru mengungkapkan pengalaman pribadinya. Jadi hanya seperti itu, sederhana, tapi ternyata itu yang juara. Jadi, riset itu tidak harus sesuatu yang berat gitu kan. Mulai misalnya jenis-jenis kalimat yang sering diungkapkan oleh guru di awal pembelajaran, atau misalnya jenis-jenis kata-kata atau apa di daerah tertentu atau aksen apa, seperti itu ya. Jadi tidak harus selalu yang temanya itu berat-berat gitu kan. Contoh yang di kami itu mengangkat kehidupan kampung adat Cirende dalam mempertahankan mengkonsumsi beras singkong. Jadi siswa itu melihat bagaimana cara warga kampung adat Cirende ini mempertahankan kebiasaan memakan beras singkong itu. Ternyata yang pertama ada yang namanya itu diperkenalkan sejak dini. Yang kedua itu mereka menanam singkongnya itu ada aturannya. Berikutnya lagi ada yang istilahnya itu jadi kalau bisa memakan beras itu ya akan celaka. Jadi hal itu dari generasi ke generasi disampaikan oleh orang tua ke anaknya gitu kan, dan memang berhasil mempertahankan kebudayaan kampung adat Cirende itu. Itu yang contoh yang diangkat oleh sekolah kami, anak yang juara itu gitu. Oh iya, Pak. Ya, terima kasih. Berarti tidak selamanya harus kegiatan ilmiah ya, karena bahasa itu agak sulit saya kaji secara kegiatan ilmiah. Ya. Kalau membicarakan masalah topik, mungkin apa yang diungkapkan oleh guru pertama-tama itu mungkin masih mungkin. Tetapi kalau yang namanya riset itu kadang-kadang kedengarannya harus berbau ilmiah. Tidak, Pak. Tidak harus yang berat-berat, Pak. Tidak harus yang berat-berat. Bahkan ada yang juara 1 itu dapat emas, apa coba Pak judulnya? Mana koinku judulnya. Ternyata yang mana koinku itu dia mengambil fenomena yang pengembalian di minimarket itu, kembalian uang receh itu dikasih sama permen, kan dulu pernah ya ada kasus gitu sama permen seperti itu. Ternyata diangkat, kenapa bisa seperti itu gitu kan. Nah itu diangkat, ternyata itu yang dapat medali emas. Jadi dia itu mengangkat fenomena di masyarakat di mana kalau kembalian yang 100-200 rupiah itu dikasih sama permen dulu, zaman dulu. Saat itu ternyata setelah booming barulah sekarang kembalian receh dikembalikan lagi. Dulu kan pernah sama permen ya di minimarket. Iya, betul. Nah itu Pak diangkat, itu yang seperti itu Pak, kita harusnya selalu berat-berat Pak. Iya. Ya, ilmiah itu mulai dari masalah judul, masalah hipotesis gitu kan, berurutan sampai dengan metode dan kesimpulan, itu aja Pak yang diajarkan. Itu riset riset itu tidak harus yang wah, yang hebat ya, sederhana. Oh iya, terima kasih. Semangat Bapak. Baik, terima kasih Pak Gusti. Sekarang siapa, Neng?
Ya Teh, Ya, semoga jelas ya. ya. Tadi itu kemudian ini kita beranjak ke yang ada di chat ya Teh. Ke satu lagi dulu aja Bunda Maria ya. Baik ya Teh. Yuk, Bunda Maria. Ya, terima Boleh. kasih. Selamat malam. Selamat malam. Saya Maria dari Yogyakarta, dari SMA Negeri 7 Yogyakarta. Oh, Saya selamat malam Bu. iya mau tanya itu tentang Google Scholar yang mendukung research school tadi Pak. Mohon. Tahu lebih jauh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Kalau kami membiasakan siswa itu, kalau saya dibiasakan anak itu membuka Google Cendekia. Ya, klik aja Google Cendekia atau Google Scholar. Maka ketika misalnya saya mau mengkaji tentang pengolahan tomat misalnya, karena di kami itu daerah pertanian ya, bisa pengolahan tomat. Itu tinggal klik aja tomat atau pengolahan tomat. Maka nanti akan muncul jurnal-jurnal ilmiah yang bisa di-download dan dibaca. Kalau misalnya kita menggunakan Google biasa, bisa menggunakan Google biasa itu yang Google.com itu ya, kita mengklik tomat atau misalnya pengolahan tomat, maka yang muncul itu resep-resep dan lain-lain. Kan? Dan itu kebenarannya belum tentu, gitu kan? Karena setiap orang bisa mengunggah di Google itu. Tapi kalau misalnya di Google Scholar, rata-rata jurnal yang munculnya. Terus berikutnya di Google Scholar itu banyak menu, Bu. Ada menu untuk menyimpan atau menu untuk mensitasi daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu ketika menulis daftar pustaka tidak harus manual, tinggal kita klik yang tanda dua nya, nanti muncul misalnya ya, tinggal kita copy aja yang tipe MLA atau misalnya tipe Harvard gitu kan. Kita copy yang MLA biasanya kita pakai yang APA ya, yang APA tulisannya, yang tipe APA. Maka nanti kita copy paste langsung jadi daftar pustaka seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan Google Scholar itu udah disaring sama Google-nya. Yang muncul itu adalah memang yang benar-benar ilmiah, yang cendekia, bukan yang scholar gitu, seperti itu, Bu. Dicontohkan Pak cara menjalankan aplikasi itu. Oke, bentar ya Bu. Ada nggak ya di sini bentar? Oke. Ibu misalnya di sini, bentar ya Bu. Contoh misalnya gini ya Bu. Ibu buka aja Google Scholar gini ya. Ketik aja misalnya Google Scholar. Oke. Ayo, bentar ya Bu. Ngeheng ini Bu. Misalnya gini ya. Tinggal klik. Maka di sini contoh misalnya pengolahan tomat. Kak Cici itu Masih apa Bu? belum jalan. Oh, belum jalan? belum muncul. Sudah belum? Belum. Oke, bentar. Stop sharing dulu, ulang lagi kayak tadi. Stop sharing dulu. Oke. Stop sharing dulu, baru mulai lagi. Oke ya. Memang sinyal di sini tuh lagi jelek banget Teh. Jadi sama Udah kayaknya. belum? Sudah belum? Belum, udah. 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 Oke. Untung Bapak Ibu berlink. tinggal klik aja misalnya di sini Google Scholar. Bisa klik, nanti akan muncul seperti ini. Kita klik misalnya pengolahan tomat. Maka nanti kalau diklik ini akan muncul. Nah, di sini ada waktunya mulai dari tahun 2020, 2019, 2016. Biasakan ke anak cari artikel yang terbaru, misalnya mulai 2016 klik. Maka since 2016 klik sama kita, nanti dia akan muncul sendiri. Nanti setelah itu, misalnya di sini kan ini dari jurnal ya. Nah, sama kita misalnya saya mau ngambil jurnal ini. Ketika ini dibuka, di-download, itu boleh dipakai. Kalau mau menggunakan daftar pustaka, maka Bapak Ibu klik aja yang tanda kutip 2 ini. Klik yang ini, yang kutip 2 ini. Pakai yang ini biasanya kalau di dunia pendidikan, kami pakainya APA, yang American Psychological Association. Ini tinggal klik, copy, baru tinggal paste. Ini jadi daftar pustaka Bapak Ibu. Jadi kalau membuat daftar pustaka itu tidak lama dan tidak salah karena memang sudah ada dari sana. Wow, keren ya Pak.
Nah, Bu, jadi anak-anak nanti tidak akan mengutip itu dari yang umum, karena kalau dari blog itu semua orang bisa dan belum tentu kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi anak sudah terbiasa membaca jurnal dan lain-lain. Ya, Bu? Pak. Ya, paham Pak. Makasih Mudah Pak. kan? Oke, selamat mencoba ya, Bu. Ya, terima kasih loh Pak. Semangat. Baik, Bu Maria, mudah-mudahan jelas ya. Kalau masih penasaran, Bu Maria nanti bisa chat Pak Cece secara pribadi. Mungkin ya Pak Ce ya. Ya, semangat. Makasih Bunda. Makasih Pak Cece. Sama-sama. Baik. Teh Umi, kita lanjut ke yang chat atau Ya. masih Ke chat 3, nanti baru kita ke sesi tanya jawab lagi. Bapak Ibu yang sudah dinyalakan mic-nya, tolong turunkan tangannya supaya nanti kita nggak bingung mana yang sudah bertanya dan mana yang belum. Terima kasih. Ayo nih. Oke, baik. Ini ada dari Pak Saiful Juhri Teh ingin bertanya, apakah mungkin pembelajaran ini dilakukan di SMP? Seperti itu, Pak. Mungkin, Bu, tadi udah dijelaskan mulai dari SD juga bisa, SD, SMP, SMA gitu kan. Cuman beban tulisannya mungkin berbeda. Kalau SD yang sederhana, SMP sudah lebih kompleks, dan SMA sudah diperkenalkan ke hal-hal yang kompleks seperti itu. Jadi jangan sampai pembelajaran riset ini tidak diperkenalkan, dan jangan juga ketika kita menerapkan anak menjadi trauma terhadap pembelajaran riset. Itu aja. Halo. Silakan Nali. Ya. Di chatnya ini ada dari sebentar, saya ke atas dari Pak Saiful. Ini Teh karena saya di HP jadi cuma bisa lihat inisialnya. Minta di LE. Minta diulang kembali langkah-langkah pembelajaran riset, terutama dikaitkan dengan pembelajaran IPS di SMP dan contoh riset yang memungkinkan. Oke, tadi udah dijawab ya Bu, sebenarnya Teh Lani. Jadi pembelajaran riset di SMP itu khususnya kayak yang SMP kasih aja yang sederhana. Tadi udah dijelaskan contohnya tentang fenomena pengembalian uang receh yang diganti oleh permen, kan itu yang pernah jadi medali emas. Atau misalnya tipe-tipe kalimat yang diungkapkan oleh siswa oleh guru di awal pembelajaran. Jadi temuannya itu yang saya baca itu ada yang marah-marah, jenis kalimatnya itu ada yang memberikan motivasi, menceritakan pengalaman hidup, atau menakut-nakuti. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi tidak harus yang selalu yang berat-berat. Konkretnya Pak Cece, ada nggak maksudnya contoh penelitian yang mungkin Pak Cece pernah? Karena kalau tidak salah di IGI juga pernah ya Pak Ce, di IGI KBB. Kalau dulu saya kan pernah mengajar di daerah pedalaman ya Bu ya, bukan pedalaman sebenarnya, yang fasilitasnya ini. Jadi anak-anak pernah ke Singapura itu mengangkat tema Singapura yang lolos sampai ke internasional, mengangkat tema ini pemanfaatan tanaman kangkung sebagai agen fitoremediasi pencemaran limbah pabrik tapioka. Ya, pabrik aci gitu kan, pabrik pabrik aci, pabrik tapioka. Jadi si kangkung itu nanti ditanam sama anak-anak, nanti dikasih air yang dari pabrik aci itu berapa lama gitu kan, si air tersebut menjadi layak untuk dibuang ke sungai gitu. Jadi itu yang sederhana seperti itu, tidak harus yang berat-berat gitu kan, hanya memanfaatkan kangkung gitu kan sebagai agen untuk memulihkan pencemaran lingkungan. Itu contohnya. Ya, halo. Silakan Neng. Terima kasih Pak Cece, lanjut. Neng. Oke. Ada chat lagi. Iya Teh, masih dari chat ya Teh. Satu lagi.
Oke, satu lagi. Soalnya masih ngabring. Ini dari J, Teh. Siapa ya? Gak apa-apa, jadi aja. Oke, ya. Maaf ya, Pertanyaan dari chat tidak terlihat nama lengkapnya. selamat malam, izin bertanya Pak, model pembelajaran yang matching dengan riset dalam pembelajaran kira-kira seperti model pembelajaran apa? Nah, kalau pembelajaran riset itu yang paling matching kalau menurut saya pembelajaran proyek aja, Bu. Jadi nanti sintaknya juga menggunakan sintak pembelajaran proyek. Jadi mulai dari merumuskan masalah, membuat jadwal penelitian gitu kan, membuat proposal penelitian sampai dengan melakukan penelitian gitu kan. Sampai dengan nanti ada tahapan monitoring dan evaluasi seperti itu. Jadi menggunakan model pembelajaran proyek. Gitu. Sip. Pak J ini mudah-mudahan jelas ya. Kalau masih penasaran seperti tadi, Bapak bisa kontak Pak Cece langsung. Baik, Bapak Ibu, yang di chat dihentikan sejenak. Ini yang kita lihat dulu, kita berbagi dulu dengan yang bertanya langsung. Tidak Pak. Ini udah aku nyalain Pak Muhammad Davi. Davi Kri. Pak Muhammad, Pak Tri ya Teh? Udah dari tadi. Oh, Pak Tri ngangkat tangan karena pengen ke panelis kayaknya. Coba sebentar. Pak Tri pengen nanya atau pengen ke panelis? Pak Tri nggak nanya kayaknya. Oke. Pak Muhammad ya. Pak Muhammad, silahkan bisa langsung bertanya kepada Pak Cece. Silakan Pak Muhammad Davi Kri. Silakan Pak. Di mute. Nggak jadi nanya. Oke. Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Baik. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak. Bunda Umi. Pak Cece, Dulu. Ini Pak Davi dulu apa Pak Yunus dulu? Halo, Assalamualaikum. Sayangnya Pak Yunus dulu ya, sebentar ya. Pak Muhammad Davi sebentar ya. Oke, Bu. Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ini Mas Cecep nih. Ini saya hanya mau kita samakan persepsi aja. Kan kebetulan kami ini kan sekolah juga yang ditunjuk untuk melaksanakan STEM. Nah, ini kan salah satu dari komponen STEM itu kan memang itu adalah risetnya. Nah, kira-kira Mas Yasa sendiri itu masih punya kendala di dalam penyusunan RPP, terutama RPP yang berhubungan dengan STEM-nya di situ. Terutama ketika siswa kita ingin ajak untuk menemukan aspek engineering-nya dan teknologinya itu yang sederhana gitu, Mas. Kebetulan saya ngajar kimia, saya dari Papua Barat, SMA Negeri 1 Fakfak. Oh, Fakfak, iya. Nah gitu, jadi saya ingin kira-kira kalau misalnya, yang saya sudah cobakan ada beberapa yang saya sudah cobakan, tapi ketika saya menguji cobakan dengan siswa saya, mereka terkendala di engineering-nya. Nah, ini hubungannya dengan pembelajaran STEM tadi ini. Ini memang cocok banget ini dengan STEM kalian. Dia kalau kita komparasikan dengan STEM-nya cocok nih. Nah, cuma kendala saya ketika saya coba uji cobakan di kelas-kelas saya itu adalah kebanyakan anak saya sendiri itu peserta didik saya itu menemukan kendala di engineering-nya dan di teknologi gitu. Yang sederhana, Mas, kira-kira. Ada nggak kira-kira model-model yang kiranya bisa kita manfaatkan yang bersumber dari lingkungan kita itu? Oke ya Pak, memang salah satu kendala itu adalah lemahnya wawasan kita ya Pak sebagai pembimbing. Sama saya akui Pak, memang itu misalnya wawasan terhadap riset itu memang masih lemah khususnya untuk rekayasa atau engineering. Salah satu alternatif yang bisa Bapak manfaatkan adalah tadi menggunakan Google Scholar tadi Pak, Google ya. Nah, jadi Bapak nanti bisa mencari sumber di sana Pak, sumber di sana yang memang yang benar-benar sesuai dengan kondisi lingkungan Bapak. Contoh, sekolah kami itu kan memang daerah kami itu daerah yang ada di istilahnya itu pinggiran kota Bandung. Kota Bandung ada di daerah pertanian. Tetapi kami itu memang punya staf guru yang memang istilahnya itu solid lah Pak ya.
Kita memang di daerah, tapi kami itu solid mulai dari tim IT, dari guru, manajemen dan lain-lain itu cukup solid. Sehingga ketika ada sesuatu hal itu kita ada masalah misal terhadap IT, maka kita si tim IT nanti akan turun. Ketika kita ada masalah, misal saya guru biologi ada masalah dengan kimia, maka itu nanti guru kimia juga akan membantu. Nah, kami itu salah satu STEM yang pernah dilaksanakan, kebetulan STEM yang pertama itu di kami juga uji cobanya dari saya itu, kami itu mengolah ini Pak, mengolah makanan apa sayuran-sayuran yang busuk gitu kan, contoh kayak tomat gitu kan, atau misalnya sayuran gitu kan, menjadi sesuatu bahan pangan yang sangat bermanfaat gitu Pak. Jadi nanti menjadi suatu produk yang bernilai jual tinggi. Contoh kalau lagi musim tomat ya di kami itu kadang-kadang si petani itu tidak diambil karena kenapa, kalau dipanen dan dijual itu lebih mahal dibandingkan dengan dibiarkan busuk misalnya seperti itu. Ketika misal panen tomat yang melimpah, maka si siswa harus ditantang bagaimana caranya agar si tomat itu nilai jualnya menjadi naik istilahnya seperti itu. Nah, rekayasanya apa? Teknologi rekayasanya atau engineeringnya, teknologinya yaitu teknologi pengolahan pangan gitu ya. Jadi teknologi itu kita harus selalu yang wah gitu kan, tidak selalu harus yang mahal gitu kan. Teknologi pengolahan pangan itu kan bisa aja dengan cara dibuat misalnya sirup gitu kan, hal-hal seperti itu Pak. Jadi Bapak nanti temukan di Bapak itu di pinggir pantai Pak. Saya kebetulan pinggir pantai iya. Nah kalau di pinggir pantai coba Bapak bikinnya marine STEM. Jadi STEM yang berbasis kelautan. Kelautan benar ya. Nah, marine STEM misalnya kan kalau harga ikan itu kalau lagi musim murah-murah gitu, bagaimana caranya kan si hasil perikanan itu dijual itu tidak selalu murah, misalnya dibikin baso-baso atau makanan atau nugget ikan atau apa gitu kan, yang kalau nanti bisa di freezer atau misalnya di frozen food gitu kan, jadi makanan-makanan yang apa istilahnya itu makanan yang dieskan dan nanti bisa dijual keluar dari pak itu sendiri gitu, Pak. Seperti itu. Karena kalau misalnya akan dijual langsung atau apa kan kadang-kadang busuk, harganya murah gitu ya Pak. Bagaimana caranya agar Bapak itu seperti itu? Contoh kayak di kami aja. Karena kalau di Bandung itu sebenarnya kita potensinya sedikit kota Bandung itu, tapi kenapa disebut kota kreatif? Contoh kayak cilok aja ya Pak, dari aci gitu kan, istilahnya dari aci, dari tepung aci bisa jadi yang namanya ada cilok rasa apa, cilok yang siap saji, cilok apa itu hanya kemas di apa seperti itu Pak. Jadi dari satu bahan aja bisa jadi aneh istilahnya itu, sampai ada cilok kuah, cilok apa nah seperti itu istilahnya. Jadi kalau Bapak berarti nanti marine STEM, jadi pembelajaran STEM yang berbasis kelautan, bahkan kelautan itu kan jarang disentuh rata-rata Pak. Jadi itu ada salah satu keunggulan bisa Bapak angkat dan bisa di istilah itu jadi branding sekolah Bapak. Jadi branding sekolah Bapak itu nanti mempunyai kekhasan itu pembelajaran itu memanfaatkan hasil laut gitu kan, yang bisa dijual di branding gitu kan, bahwa oh sekolah ini mah meskipun SMA gitu kan bisa istilahnya itu mengolah hasil kelautan seperti itu Pak. Halo? Ya, dia dengar Mas Syaf, ya dengar. Ya, gimana Pak? Ada yang ditanyakan lagi? Intinya Mas berarti memang di teknologinya itu memang kita kan disarankan untuk mencari yang mudah didapatkan di lingkungan kita gitu ya, kan? Betul. Nah, kebetulan memang saya sudah coba kemarin saya coba dengan siswa saya itu tentang memanfaatkan air laut itu kita lakukan untuk osmosis balik. Nah, cuma alatnya kemarin itu kita coba mendesain alat-alat sederhana, tapi oke lah belum berjalan, tapi ada lah bayangannya bahwa anak sudah menemukan ide-idenya dan seterusnya gitu. Nah, cuma untuk kedepannya memang kita harus mungkin agak lebih ya cari lagi teknologi yang mungkin agak ke atas lagi gitu. Nah, saya memang ada beberapa STEM yang akan saya uji cobakan. Salah satunya tadi itu kebetulan juga tentang apa itu TPE pembuangan sampah itu Mas, ini memanfaatkan gas etanol itu juga. Ya. Nah, itu juga saya lagi dengan siswa saya kelas 11 sekarang ini lagi mendesain STEM-nya dulu. Kita lagi mencari mendesain alat mana yang cocok kan itu Pak. Coba kita uji cobakan nanti pada saat kita pembelajaran STEM-nya ini Mas. Karena memang kami di sini itu dalam satu semester itu minimal 1 STEM. Oh mantap. Ya mantap. Iya. Karena kebetulan sekolah kami ini juga adalah sekolah yang ditunjuk untuk melaksanakan STEM dari IPA Bandung itu kan, PMPTK Bandung kemarin itu. Jadi mau tidak mau harus dilaksanakan juga itu. Oke Mas. Jangan patah semangat. Ya. Mas ya mungkin untuk lebih lanjutnya saya bisa komunikasi dengan Mas, mungkin ada email atau apa itu? Ada nanti di CV-nya boleh di-share aja panitia. Salam buat Pak Alex ya. Mungkin kita lebih leluasa nanti komunikasi tentang share riset ini tentang ini karena memang saya juga termasuk suka terhadap riset juga ini. Iya Mas. Oke.
Ya, Demikian, salam buat Mas Bapak Ibu guru ya. Pak dari Bandung, Pak. Baik, terima kasih Pak Yunis. Sekarang kita Makasih Bunda Umi ya. ke Muhammad Davi ya. Silakan Pak Muhammad Davi ya. Silakan Pak. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo, Waalaikumsalam. Halo, salam kenal Pak Cece. Ya, silakan. Salam kenal. Ya Pak Cece, ini saya Muhammad Fikri dari SMK Negeri 2 Kainan, Sumatera Barat Pak Cece. Sumatera Barat ya Pak ya? Iya. Jadi kan Pak Cece, saya tertarik sekali nih Pak dengan materi Bapak tadi. Saya kan masih baru nih Pak di dunia pendidikan, saya juga baru menjadi guru. Jadi pastinya banyak sekali kesulitan-kesulitan yang saya alami ya Pak. Khususnya Ya. tadi mengenai riset Pak, saya tertarik banget, saya pengen uji coba di sekolah saya, khususnya apalagi di sekolah saya itu Pak, belum ada gitu dan belum pernah gitu Pak, khususnya di SMK ya Pak ya, belum pernah ada pembelajaran yang berbasis riset seperti yang tadi Bapak jelaskan gitu. Tapi Pak, ada keinginan besar dari saya, tapi ada banyak tapinya gitu loh Pak. Banyak Ya. tapinya adalah saya lihat Pak, anak-anak gitu kan, lingkungan sekolah seperti seakan-akan belum mampu gitu Pak untuk diterapkan pembelajaran yang tadi Bapak jelaskan gitu Pak. Ya. Belum mampusnya di mana Pak? Salah satunya itu penggunaan IT. Nah, anak-anak itu Pak masih belum banyak yang tahu membuat atau mengetik sebuah laporan gitu Pak. Hanya biasanya menulis dari manual di kertas gitu. Nah, kira-kira Pak, Bapak bisa nggak berikan saya solusi sedikit atau saran, kira-kira langkah awal saya itu memulai gitu Pak, untuk memulai kegiatan ini bagaimana gitu Pak, kira-kira Pak. Oke. Terima kasih Pak. Selamat bergabung di dunia pendidikan. Jadi Bapak tidak usah merasa kecil hati bahwa oh sekolah saya di daerah, oh anak-anak kita itu misalnya minim fasilitas. Nah Bapak di sini bisa kenalkan ke anak itu, riset itu istilahnya dari yang hal sederhana Pak. Mulai dari membuat hipotesis, membuat rumusan masalah yang baik itu seperti apa, gitu. Ada latihannya dulu, gitu kan, minimal gitu. Lalu setelah itu, anak diajarkan Pak, bagaimana cara menulis artikel yang baik. Nah, saya juga memang kendalanya awalnya anak-anak kalau menulis artikel itu ya, kalau bikin laporan itu asal saja. Tapi kalau misalnya kita jelaskan, jadi saya itu membuat satu khusus, satu format, gitu kan, anak itu kalau tinggal copy paste ke sana aja. Jadi kayak judul harus seperti apa, ukurannya berapa, terus nanti pendahuluan itu isinya seperti apa. Karena kalau format laporan saya itu jarang yang ada cover, kata pengantar, daftar isi, karena itu tidak penting. Jadi saya langsung aja judul, pendahuluan isinya itu nanti latar belakang dengan dasar teori milik jurnal aja gitu. Nah, nanti anak juga diperkenalkan dengan penggunaan Google Scholar Pak. Kita kan misalnya kalau udah UNBK itu kan ada istilahnya itu lab komputer. Nah, lab komputer bisa Bapak manfaatkan kalau memang anak-anak tidak mempunyai laptop atau tidak mempunyai handphone seperti itu. Jadi Bapak nggak usah kecil hati. Jadi anak ajarkan menggunakan Google Scholar seperti apa. Terus wawasan kita biar bertambah ya kita juga harus rajin membaca gitu kan. Mau tidak mau jangan sampai kita menuntut anak itu lebih gitu kan, belajar lebih, pembelajaran proyek lebih, tapi kita sendiri tidak istilahnya tidak mau belajar untuk riset itu sendiri. Jadi riset itu sebenarnya gampang-gampang susah, tapi Bapak ya harus dikenalkan. Karena kenapa? Karena riset itu memang contoh aja di perusahaan-perusahaan besar pasti ada yang namanya R&D, Research and Development gitu kan. Nah, orang mengembangkan sesuatu itu pasti berasal dari riset itu mau tidak mau gitu kan. Misalnya Gojek kenapa sekarang jadi perusahaan besar? Karena mereka punya staff R&D. Kenapa misalnya suatu bimbel ruang guru bisa menjadi besar? Karena mereka juga pasti ada R&D-nya, Research and Development, bagaimana caranya seperti itu Pak. Jadi riset itu memang penting karena kenapa? Nanti akan dimanfaatkan dalam kehidupan anak sehari-hari gitu kalau menurut saya. Jadi Bapak nggak usah kecil hati, jadi ajarkan dari sederhana metode ilmiah itu seperti apa, urutannya seperti apa, terus nanti kasih contoh, hipotesis yang baik seperti apa, rumusan yang baik seperti apa. Karena kalau di SMA, atau kimia itu adalah metode ilmiah. Bagaimana anak itu menyusun suatu laporan ilmiah atau berpikir secara ilmiah seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Pak? Mungkin Pak Cece nanti boleh saya bertanya lagi via personal dari WA atau hal lainnya Pak. Boleh, bisa via WA Pak, WA saya atau email saya ada, nanti bisa ke panitia gitu kan, meminta, atau bisa dicatat WA saya itu 0819
Kira Pak. 0819 Hmm. 11 Hmm. 86 Iya. 30 30 38. 38. Pak Cece, Ya. Pak Cece. Sedikit lagi Pak Cece. Mangga. Nah, jadi kan Pak Cece, kemarin tuh saya juga ada kegiatan ya. Ada kegiatan sekolah ilmuwan namanya Sekolah Ilmuwan Minangkabau di Sumatera Barat. Itu kali pertama saya ikut dan memang saya baru pertama kali dapat pengalaman mengenai olimpiade dan penelitian. Jadi ada keinginan saya ingin membangun sebuah atmosfer penelitian di sekolah dengan cara saya mengumpulkan anak-anak yang berpotensi gitu, anak-anak yang potensial, yang punya potensi, punya bakat, itu saya kumpulkan dalam satu komunitas, bisa jadi dalam bentuk komunitas seperti itu. Jadi ada Ya. komunitas riset sekolah gitu rencana yang akan saya buat gitu Pak Cece. Karena kalau saya langsung menerapkan di semua mata pelajaran saya, sepertinya agak cukup kewalahan dan kesulitan Pak Cece. Karena Betul. tadi itu kan, karena keterbatasan daripada teknologi juga Pak, wifi juga sangat sulit di sekolah kita. Begitu kemampuan anak-anak dalam menggunakan komputer juga masih minim Pak Cece. Jadi mungkin itu langkah awal saya, kalau mau sharing nih Pak ya, itu langkah awal saya akan membuat suatu komunitas atau perkumpulan grup riset sekolah gitu Pak Cece. Nah, Ya. kira Pak Dulu Cece, pengalaman saya Pak di SMA Negeri 3 Bandung itu, jadi sekolah itu memang mendukung yang namanya RBL. Mereka itu ada RBL, Research Based Learning. Jadi nanti kolaborasi antara misalnya guru bahasa Indonesia dengan guru apa dan guru apa. Itu tujuannya untuk apa? Kayak saya misalnya siswa melaporkan, maka nanti laporannya itu diperiksanya oleh guru bahasa, misalnya seperti itu. Karena memang kalau pembelajaran proyek berbasis riset ini kan istilahnya itu tergolong berat, maka kita memang perlu kerjasama dengan guru yang lain, mau tidak mau gitu kan. Memang awalnya terasa berat, mungkin beberapa sekolah akan merasa enggan atau resisten, tapi kalau udah berhasil kemungkinan bisa dilaksanakan sih Pak, kalau menurut saya. tapi Pak Cece kalau Eh, kita mengaplikasikan pembelajaran riset ini di semua mata pelajaran dalam pembelajaran kita, apakah tidak jadi apa ya Pak? Jadi habis waktu riset jadinya Pak, waktu anak-anak dan waktu mengajar kita memberikan Nah, materi jadinya berkurang. Apakah seperti itu Pak kira-kira Pak? kan tugas mandiri Pak. Kalau tugas mandiri itu dilaksanakannya di luar jam pelajaran. Jadi jadi kalau yang pas pertemuan pertama hanya mereka itu mempresentasikan proposal aja, pelaksananya di luar. Terus nanti mengupload laporannya juga, perkembangan laporan juga itu di luar jam pelajaran. Jadi memang itu di luar pelajaran. Nah, kalau semua guru melaksanakan bagaimana? Nah, lebih baik tematik aja, kan sekarang itu ada namanya Merdeka Belajar ya Pak ya. Salah satunya itu adalah guru itu harus melakukan penilaian portofolio. Kalau menurut saya lebih baik penilaian portofolionya atau penugasannya itu dengan berbasis riset ini. Jadi anak itu istilahnya itu kayak, kalau beberapa sekolah di Bandung itu udah ada melaksanakan ujian seperti ujian skripsi Pak. Ujian penelitian itu kayak skripsi gitu kan. Jadi mereka tampil satu persatu gitu ke depan, memaparkan hasil penelitiannya gitu. Ujian praktik itu di semester 1 seperti itu. Jadi kalau bisa itu dicontoh lah hal seperti itu. Jadi kita suatu saat anak itu udah terbiasa melaporkan proyek mereka tuh benar-benar proyek, tidak hanya ya kerajinan biasa-biasa gitu. Jadi yang benar-benar yang hasil riset mereka yang wow gitu istilahnya itu. Jadi nggak ini ya Pak Cece ya, nggak mesti harus semua KD kita risetkan gitu ya. Tadi Nggak harus Pak, nggak harus. Kalau gitu nanti akan berat, nggak harus. Karena diberi kebebasan aja Pak untuk untuk memilih materi yang sesuai dengan mereka. Gitu. Berarti Pak Cece kemarin saya mau laksanakan proyek di kelas dengan anak-anak kayak buat miniatur kapal gitu. Kan saya basicnya perikanan ya Pak. Jadi, ya. Jadi anak-anak kemarin saya buat proyek buat miniatur kapal dari stick es krim. Nah, mungkin kekurangan saya kemarin, saya tidak suruh mereka membuat laporan dalam bentuk yang terstruktur kayak yang tadi Bapak jelaskan dan tidak dipresentasikan. Mungkin itu kekurangan saya Pak. Hanya sudah jadi, kemudian foto, kemudian selesai penilaian gitu Pak. Oke. Ya, selamat menjalankan proyeknya ya Pak. Semoga lancar. Terima kasih banyak Pak Cece. Sama. Menarik sekali, tambah penasaran. Oke, Teumi. Ya. Yuk. Oke, kita ke yang Teh. Pak Davin, tangannya diturunkan biar nggak pegel ya.
Ah, betul. Baik, Bapak Ibu. Yang banyak chatnya. Pertanyaan dari chat ya, Teh. Begini Pak Cece, ini tadi dari Pak Jeffrey itu sebenarnya tadi Pak Cece sudah kupas sedikit, tapi beliau masih penasaran, katanya minta diulang kembali langkah-langkah pembelajaran riset, terutama dikaitkan dengan pembelajaran IPS di SMP. Seperti itu Pak C. Oke. PPT-nya terlihat nggak? Oke. PPT-nya terlihat? Ya, terlihat. Terlihat ya? Oke. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Terlihat jelas PPT-nya? Tahapan di situ ya? Ya, betul. Jadi tahapannya itu yang pertama, kalau saya itu nanti strateginya itu bisa terintegrasi ke setiap adik. Jadi setiap adik anak disuruh membuat riset atau bisa berupa tugas mandiri berbasis riset. Nah, kalau saran saya lebih baik penerapannya itu adalah tugas mandiri berbasis riset aja. Jadi siswa di pertemuan pertama itu hanya dipaparkan aturan-aturan, pembagian kelompok, sama menentukan masalah yang akan diteliti oleh mereka, yang akan dijadikan proyek mereka. Nanti di pertemuan kedua mereka memaparkan proposalnya, sama kita diberi masukan, sama siswa lain juga diberi masukan. Misalnya kira-kira yang akan jadi kendalanya apa. Jadi udah tahu anak kendala yang akan dihadapi itu seperti apa dan penanganannya udah tahu. Setelah itu mereka nanti melaksanakan risetnya itu di luar jam pelajaran. Nah, di luar jam pelajaran itu bagaimana cara mengontrolnya atau misalnya memonitoringnya? Yaitu mereka itu misal tanggal sekian laporkan kemajuan riset sampai dengan metode, berikutnya lagi laporkan sampai dengan hasil, berikutnya lagi misalnya laporkan laporannya sampai dengan selesai, nanti kita kasih masukan dan seterusnya, maka nanti anak ketika laporan akhir beres itu sudah tidak usah diperbaiki lagi karena sudah diberi masukan oleh guru, seperti itu. Langkah-langkahnya ya ini, langkah-langkah proyek aja, menentukan masalah, mendesain rencana, menyusun jadwal, melakukan monitoring, melakukan penilaian, dan mengevaluasi. Kalau misalnya untuk SD, untuk SMP, atau untuk IPS, apa temanya? Temanya yang sederhana-sederhana, tidak usah yang berat. Misalnya temanya tentang, contoh kalau misalnya SD, pola perilaku anak ketika pergi sekolah, misalnya. Diteliti aja boleh itu, misalnya pola perilaku anak seperti apa ketika pergi sekolah, apakah misalnya pola perilaku anak ketika pergi sekolah di kampung X misalnya. Nanti ditanya setiap anak itu misalnya diarahkan apakah ada yang suka cium tangan, terus apakah ada yang suka saling peluk dengan orang tua, apakah suka ada yang misalnya dadah-dadah, apakah ada yang suka mengucapkan salam dan lain-lain. Berapa persennya diajarkan kepada anak gitu. Nah, seperti itu nggak apa-apa. Jadi nanti jadi temuan misalnya, kampung X mah budaya untuk cium tangan kepada orang tua itu tidak ada sekarang gitu kan, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu kan jadi laporan yang sangat bagus sehingga nanti ada masukan kepada guru gitu kan, bahwa ini harus dibiasakan lagi. Ada masukan kepada orang tua bahwa ada kebudayaan positif yang sudah mulai hilang misalnya, seperti itu. Bagaimana? Oke. Iya, siap. Pak Cece, ini masih dari Pak Jeffrey. Kalau untuk yang di SMK bagaimana? Yang di SMK sama juga seperti itu. Bahkan kalau SMK kalau kata saya lebih spesifik. Kalau misalnya SMK-nya perikanan, ya kita berarti nanti risetnya berhubungan perikanan, bagaimana cara misalnya membuat kapal yang tahan gelombang, atau misalnya struktur kapal yang bagus terhadap misalnya seperti itu, atau pengolahan ikan menjadi makanan yang tahan lama tetapi bernilai ekonomis tinggi seperti apa gitu kan. Itu yang harus dikembangkan gitu kan. Jadi anak udah terbiasa gitu, yang udah spesifik lah. Kalau SMK udah jelas ya, spesifik kan. Bisa lebih fokus ya. Oke. Ya, baik, bisa lebih fokus, satu gitu. lagi ya Teh Umi, ini dari chat. Betul. Oke, satu lagi dari chat ini. Katanya tadi diungkapkan beberapa kendalanya, namun
belum dijelaskan bagaimana cara meminimalisir kendala-kendala tersebut sehingga pembelajaran berbasis riset ini bisa berhasil dilakukan. Seperti itu, Pak C. Oke, kendalanya tadi kan menyita waktu ya. Yang pertama menyita waktu. Karena menyita waktu, misal kita harus menghadapi 10 kelas. 10 kelas itu misalnya ada setiap kelas ada kelompok, ada 70 kelompok kan yang harus dihadapi. Maka saya menerapkan menggunakan Google Classroom gitu kan. Jadi siswa mengupload laporannya via Google Classroom sehingga nanti masukan-masukan terhadap hasil risetnya itu via Google Classroom saya bisa ngasih masukan itu kapan saja dan di mana saja, kita harus tatap muka. Berikutnya lagi memerlukan biaya kan. Nah, karena biaya riset itu rata-rata mahal, maka kita harus mencari temanya yang berbasis kearifan lokal, tadi potensi lokal. Kalau saya misalnya daerah pertanian, maka anak disuruh melakukan riset itu tentang pertanian. Jadi nanti bahan-bahannya akan lebih murah dibandingkan yang kita misalnya mengambil tema yang di luar potensi lokal. Berikutnya kesulitan monitoring tadi udah dengan cara Google Classroom. Kesulitan menilai pekerjaan siswa. Nah, karena kita sulit menemukan pekerjaan siswa itu, ini bagaimana menilainya, maka kita dari awal harus membuat kriteria penilaian bahwa contoh kalau misalnya hipotesis yang baik itu seperti apa, maka kita udah punya rubrik penilaiannya. Misalnya terdiri atas 2 variabel, terus dibuat dalam kalimat yang efektif misalnya ya, terus sesuai dengan rumusan masalah. Kalau 3-tiganya terpenuhi maka nilainya 3. Kalau 2 terpenuhi maka nilainya 2. Kalau 1 terpenuhi maka 1 misalnya seperti itu. Jadi nanti dikasih masukan juga ke anak. Misalnya hipotesisnya belum sesuai gitu kan. Itu cara menilai riset. Jadi harus punya kriteria penilaian. Jadi saya itu sampai membuat yang namanya matrik assessment gitu kan, kriteria penilaian. Terus resistensi dari siswa. Nah, ketika siswa dikasih ini ada tugas proyek, rata-rata siswa berat. Kita harus mampu meyakinkan bahwa pekerjaan itu memang berat, tapi itu bermanfaat bagi mereka di kemudian hari. Dan kita, kenapa anak menyebut berat? Karena guru rata-rata tidak punya solusi terhadap permasalahan siswa, tapi kalau punya solusi, saya rasa anak-anak nanti akan menjadi lebih ternyata belajar itu nggak terlalu sulit. Kan? Nah, resistensi dari guru, ini yang paling berat adalah resistensi guru. Memang, ngapain sih kamu ada pembelajaran riset, berat, capek, gaji sama gitu kan. Nah, ini hati-hati ya. Kalau guru yang inovatif itu ya ketika ada yang julid-julid seperti itu kita harus tahan banting gitu kan ya. Seperti itu Teteh. Oke, sip. Tambah semangat ya Bapak Ibu. Oke. Berikutnya ini ada pertanyaan tentang riset yang tepat untuk mata pelajaran matematika itu mungkin temanya apa gitu Pak Cek? Oh, kalau matematika ini kira-kira SD, SMP, SMA Bu? SMA. Kalau SMA itu kalau matematika itu bisa aja sih misalnya yang namanya itu pemodelan. Rata-rata kalau SMA itu bisa aja Bu pemodelan. Misalnya pemodelan itu pemodelan pembuatan misalnya tempat parkir, nanti pemodelannya seperti apa. Jadi nanti bisa dihitung kalau tempat parkir yang bagus itu luasnya berapa, bisa menampung berapa, itu pemodelan ya. Atau bisa juga kalau murid saya itu dapat merah itu dulu mengangkat temanya adalah tentang bilangannya 1010, apa yang namanya dulu? Ya, dia bilang apa ya namanya? Hah? Apaan ya? Yang buat coding ada yang 101010 atau nah itu dapat medali perak. Jadi mereka tuh mengangkat itu. Jadi penerapan bilangan yang bilangan biner. Ya biner. Ya biner ya. Yang jadi penerapan bilangan biner gitu kan. Bilangan biner untuk memprediksi apa gitu dulu kita dapat medali perak. Yang waktu opsi di Jogja gitu kan. Penerapan biner yang 101010 seperti itu. Jadi saja pemodelan gitu kan, atau misalnya pembuatan struktur bangunan dengan model beberapa dimensi ruang gitu kan, seperti itu. Jadi nggak usah matematika ya seperti apa ya, seperti salah satu risetnya gitu. Kalau saya lihat riset matematika murni banyaknya pemodelan biasanya. Baik, mudah-mudahan jelas ya. Ini Ibu yang bertanya. Sekarang Teh Umi kita ke yang mau bertanya langsung ya, Pak Superian.
Teh Umi. Halo. Teteh. Oh iya lupa, sebentar ambil minum. Aduh jangan. Sebentar Oh, ambil no. minum. Maaf. Oke, Ya, sip. Mangga Teh. udah nggak ada yang Pasu. tanya langsung. Di chat aja. Oke. Ya. Barusan Pak Superian mau bertanya, tapi kayaknya karena kelamaan tetehnya ngambil minum ya, jadi dia hilang deh. Aduh maaf ya Bapak Ibu, Baik. kayaknya ambil minum di dapur. Oke, ini masih dari Pak Superian Teh. Kalau untuk tindak lanjut penilaiannya kepada siswa, apakah diperlukan berupa rubrik dan instrumennya? Seperti itu Pak Cece. Ya, betul gitu kan, untuk tindak lanjut gitu kan, untuk memberi masukan kepada siswa penilaian udah jelas itu harus ada rubrik penilaian gitu kan. Jadi saya itu membuat rubrik penilaiannya. Jadi kalau judul yang baik seperti apa, rumusan yang baik seperti apa, hipotesis yang baik seperti apa, itu ada rubrik penilaian sampai dengan membuat daftar pustaka itu ada rubrik penilaiannya. Nah, itu yang dijadikan dasar kita memberi masukan kepada siswa. Jadi nanti siswa juga tahu rubrik penilaian itu. Jadi kalau misalnya judul yang baik seperti apa, biar nanti siswa bisa belajar mandiri juga bahwa kalau judul yang baik seperti ini, kalau mau nilainya segini ya harus seperti ini. Gitu. Jadi rubrik juga itu harus dikasih ke siswa biar risetnya itu maksimal. Sip. Pak Cece, begini, masih Pak Superian, ini maraknya pembelajaran berbasis riset memungkinkan setiap guru pada satu tingkat yang sama memberikan tugas berbasis riset bersamaan. Hal ini tentunya akan menjadi beban bagi siswa karena tugasnya menjadi banyak. Solusinya supaya siswa tidak merasa terbebani. Oke. Itu pentingnya ada riset based learning atau pembelajaran proyek secara kolaboratif gitu kan. Artinya apa? Jadi beberapa sekolah sudah melaksanakan PKS itu penilaian tengah semester itu atau misalnya penilaian akhir semester itu justru mereka itu dengan presentasi riset. Jadi siswa itu dikasih dibagi ke dalam kelompok, mereka melakukan riset, maka ketika nanti ujian praktek atau ujian penilaian akhir semester atau penilaian tengah semester, mereka mempresentasikan hasil proyeknya. Nah, nanti hasil proyeknya itu dijadikan sebagai bahan presentasi ketika orang tuanya datang. Jadi ada hasil karya anaknya selama sekolah di sini, gitu kan. Beberapa sekolah udah seperti itu, makanya Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya ada kolaborasi di antara rekan-rekan pengajar di sekolah, gitu kan. Ayo kita sekarang TTS-nya jangan berbasis tulis, sudah bosan. Sekarang kan udah merdeka belajar nih. Saya maunya misalnya penilaiannya berbasis riset, ya anak dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Nanti satu kelas itu misalnya dibimbing oleh wali kelasnya, gitu kan. Temanya beda-beda, boleh gitu kan, nanti presentasi di depan para penilai gitu. Kemarin kebetulan bulan Desember saya pergi ke SMA Negeri Sukabumi ya. Ini kasusnya mereka presentasi gitu kan hasil penelitian mereka selama 1 semester. Jadi saya di sana disuruh memberi masukan, menilai gitu kan. Bagus-bagus, jadi mereka memakai jas gitu kan, kita memakai jas gitu, presentasi seperti layaknya ujian sidang lah gitu kan, seperti itu. Bahkan nanti kita juga disuruh menandatangan ketika mereka udah memperbaiki sesuai dengan masukan kita ya. Nah, kemarin bulan Januari itu kan dibukukan, kita harus menandatangan juga di arsip mereka sebagai pembimbing dan penguji seperti itu. Itu SMA Negeri 3 Sukabumi udah seperti itu. Keren. Patut dicontoh mungkin ya. Ya. Baik, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin di luar konteks katanya tentang penggunaan fungsi word reference dan bibliografi. Oke. Enggak pertanyaannya. Ya. Jadi izin bertanya, katanya ingin tahu tentang penggunaan fungsi word reference, citation, dan bibliografi. Oke. Jadi kalau misalnya mau menggunakan mau membuat citasi atau membuat daftar pustaka, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan menu tersebut, atau Bapak Ibu yang sederhananya kayak tadi, kayak saya ya. Ketika Bapak Ibu misalnya klik yang kutip di Google Scholar, tinggal copy paste, kan, silahkan ke daftar pustaka, itu udah jadi daftar pustaka.
pustaka, tinggal atur hurufnya saja. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya kalau misalnya kita sudah tahu cara. Kalau misalnya mau pakai yang tadi boleh gitu kan, yang word difference tadi boleh. Oke. Teh Umi ini mau lanjut yang di chat? Teh Umi. Yang tanya langsung belum ada, Neng. Halo. Yang nanya langsung belum ada. Oke, betul. Ya. Berarti masih yang di chat. Baik. Bolehkah riset mengulang dari riset yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain? Nah, diusahakan kalau anak-anak jangan sampai mengajarkan menjadi plagiat. Sayanglah kalau misalnya jadi plagiat. Jadi kalau misalnya sudah pernah sama orang lain itu dihindari saja. Maka dari itu Bapak Ibu bisa aja cek judul anak, misalnya judul anaknya apa, cek aja di Google Scholar apakah itu ada di judul orang lain atau tidak gitu kan. Bisa copy paste, dicek di Google Scholar ada tidak yang mirip seperti itu. Karena kenapa gitu kan? Nanti jangan sampai anak itu membuat proyek tapi hasil penelitian orang itu kan sama dengan plagiat. Terus berikutnya makanya Bapak Ibu membuat tema penelitian itu yang unik gitu kan. Yang unik artinya apa? Kalau unik kan nanti si anak itu susah untuk mengcopy atau misalnya memplagiasi karya orang. Halo? Selanjutnya dari chat, dari pertanyaan chat. Neng Lani. Halo? Betul sekali ya. Teh Umi, kok saya menghilang suaranya? Enggak ada. Aku hilang. Oh ada, oke. Ini Pak Cece dengar aku nggak? Suaranya putus-putus ya, Neng? Halo? Ya, silakan Pak Cece. Ya apa pertanyaannya Ya, Bu? betul. Halo, Apa pertanyaannya, Neng? Tidak terdengar ya. Oke, tadi itu masih yang lanjutan dari tadi itu tentang perpustakaan, daftar pustaka. Ingin tahu tutorialnya membuat daftar pustaka yang lebih mudah seperti itu. Oke, berarti saya ini dulu ya, sharing ulang. Stop sharing dulu baru sharing ulang, Pak. Oke. Udah kelihatan Bu belum? Udah, baru Cisco Webex. Oke. Bentar ya Bu ya, ini saya geserin dulu. Santai. Nih, caranya misalnya Bapak Ibu ceritanya membuka yang ini ya. Nih, membuka jurnal yang ini, yang perubahan kandungan likopen dan kualitas pasta tomat selama proses pengolahan. Bapak Ibu klik yang tanda bintang, apa yang di sini ada? Kutip. Nah, ini dikutip. Iya. Tinggal ini yang APA ini daftar pustaka nih. Ada beberapa. Jadi referensi itu kan banyak tipenya, ada MLA, ada APA, Chicago, Harvard. Nah, kalau di Indonesia khususnya kalau di saya kan saya mah UPI ya, lulusan UPI. Kalau UPI itu rata-rata dia memakai bukan rata-rata ya. Dia menggunakan yang American Psychological Association yang apa? Nah, ini kita copy paste aja, copy nanti kita pindahkan ke Word. Ini copy aja, tinggal copy begini, pindahkan ke Word, udah jadi daftar pustaka, beres kan? Mudah Gitu. sekali. Kelihatan? Kelihatan. Ya? Semoga kelihatan sama ibu yang bertanya tadi. Teh Umi, ini sudah ada yang tunjuk tangan, Teh? Ada Bunda
Nelwati. Selamat malam Ya. Bunda. Aduh, kok nggak bisa aku klik ya sinyalku? Tunggu, sinyalku kayaknya nggak Oke. bisa klik. Nggak bisa klik Neng, ini sinyalku kayaknya. Oh, gimana dong? Di chat aja ya. Di chat aja. Chat aja ya. Ini aku lagi nggak bisa klik apa-apa nih. Oh, bisa Bun. Hilang. Nggak bisa, Oke. Chat aja ya Bun ya. Maaf ya, ini sinyalnya lagi. Nggak Nelwati, mohon maaf di chat saja. Tuliskan pertanyaannya, boleh di all panelists atau di everyone. Oke, ini Ada Pak Okto juga nanya ya. Masih banyak pertanyaannya. betul, masih banyak teh pertanyaannya. Ini harus ke atas teh karena banyak sekali. Ayo manjat. Manjat dulu nih. Oke, ini ada yang pengen coba diulang Bu Nur. Aduh. Pak Ceci, Tadi daftar ulangnya daftar pustakanya bisa diulang nggak katanya? betul. Daftar pustakanya. Teteh, Apa? kan udah barusan. Teteh ini banyak yang minta nomor Pak Cece, emailnya juga bisa ditampilkan ya, yang ininya apa? CV-nya. Sok Pak Ceci tampilin Pak CV-nya. Aku belum pindahin. Maaf. I'm Boleh sure. Sok lah. Oke. Sama yang bersangkutan aja. Saya bagi di chat. Nomor HP-nya saya bagi di chat. Oh, nomor HP-nya udah, tapi itunya apanya teh? Email. Iya, Dek Anita, ini emailnya katanya minta. Oke ya, saya share aja sekarang ya Teh ya. Iya Pak Cece. Sip ya. Ayo pertanyaannya dicatat dulu siapa yang belum dijawab. Oke. Ini Pak Cece mirip siapa ya? Ya, sebentar. Sambil Pak Cece nayangin ya. Oke. Ini aku masih Belum share. lanjut. Kelihatan? Tacan. Ya udah. Di aku belum. Di aku udah Cece Sutia, Bandung 2 Oktober. Guru biologi. Ya udah ada. Jajaka Belekok gmail.com. Oh, Apa coba artinya jadi kok? Yang ngerti aja udahlah. Sok Neng, mangga pertanyaannya lagi. Baik, Teteh. Bentar, ini masih banyak permintaan. Ini yang minta link materi kayaknya belum baca, Teh. Terus, oke. Judulnya ini pembelajaran berbasis riset Bapak. Kemudian, wah ini masih manjat Teh, sebentar ya. Oke. Jaringan lelet, ingin materi, oke. Kendalanya, udah ya tadi Teh yang kendala. Ini sebenarnya banyak, tapi sama Teh pertanyaannya. Masih Tapi sama-sama. Coba sama dengan yang tadi. Terus Coba. ini model pelajaran untuk di SMK. Tadi udah kejawab juga sama Pak Cece. bisa nih Bunda Marlina mau bertanya. Silakan Bunda. Bunda Marlina. Yang mau nanya boleh, ini udah bisa. Ayo, mumpung sinyalnya bisa. Yang mau nanya langsung. Herudin mungkin atau Teh Chandra, Pak Bambang? Oh, ini Bunda Nelwati dulu. Halo Bunda. Halo, Assalamualaikum. Salam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak, boleh ditayangkan itu tutorial Google Classroom untuk bikin laporan tugas siswa itu, Pak? Halo. Pak Cece katanya tutorial Google Classroom untuk bikin laporan. Gitu ya Bun pertanyaannya? Ya, betul.
Tuh bikin Pendapat. laporan tugas siswa. Pak Cece. Pak Cece. Sholat. Oh, sholat. Neng, Pak Cece-nya kemana ya? Apa minum dulu? Muter kayaknya di sana sedang ini teh. Oh, Jelek sinyalnya. sekali. Memang ya sinyalnya jelek. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Bapak Sambil Ibu di Bandung memang sedang hujan deras, jadi sepertinya sinyal di Pak Cece pun sama terhambat. Halo? Ya, halo Pak Cece. Halo? Halo. Aktif lagi nggak? Aktif. Aktif, tapi videonya nggak jalan ya? Jangan, udah mungkin sinyalnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Dan Cece nampang juga nggak apa-apa. dari Bunda Nelwati. Ayo Bun. Katanya ingin diperlihatkan tutorial penggunaan Google Classroom supaya siswa bisa menayangkan laporannya, mengirimkan laporannya. Oke, berarti bentar ya Bu. Oke. Stop sharing dulu ya. Ya. Oke. Bapak Ibu sebenarnya untuk GC itu lebih mudah ya, karena di sana ada kita bisa menugaskan siswa dan siswa bisa mengirim tugas-tugasnya di sana di assessment, di tugas ya, di assignment. Kemudian bisa juga kita bikin kuis. Halo, Pak Cece. Halo Bu. Udah terlihat belum? Oke. Belum, masih muter-muter. Udah belum? Mohon bersabar ya Bapak Ibu, karena memang jaringannya yang lelet. Udah belum Bu? Udah. Udah. Nanti Bapak Ibu tinggal buka aja Classroom lah ya. Bisa Classroom Google atau Google Classroom. Nanti kita buka. Syaratnya harus punya email Google aja sih. Syaratnya harus punya Google email. Ya, Gmail. Nanti Ya, Gmail. kalau saya kebetulan karena ini pakai, jadi ketika dibuka yang langsung masukin. Kita masuk begini. Nanti Bapak Ibu ini ada tanda plus. Tinggal klik aja di sini. Nih, ada kan? Ada. Ini bentar ya Bu, sedang muter ini. Iya, terlihat muter. Terlihat nggak ini ya? Tuh. Kelasnya banyak. Ya, nah misalnya kelasnya gini. Bisa Bapak Ibu tinggal kalau mau bikin kelas tinggal yang tulis ini. Nah, diklik gitu kan. Nah, ini pindahkan. Muter. Nah, ini create kelas. Kalau join kelas kita jadi siswa misalnya atau mau ikut gabung ke kelas lain. Kalau create kelas kita berarti nanti membuat kelas misalnya 19, 20. Bentar ya, continue. Ini nggak kelihatan. Ya, diklik, nanti continue. Nanti Bapak Ibu tinggal misalnya tulisannya nama kelasnya apa, misalnya 19, 20, 10, MIA 1 misalnya, atau 10 MIA 4 misalnya ya. Nanti biologi, pelajaran saya kan biologi. Nanti tinggal create. Nah, nanti kelas ini, yang kelas ini Bapak Ibu nanti tinggal bagi kodenya. Nanti akan ada kode. Karena lagi muter ini. Nah, Oke. di sini itu nanti akan ada kode. Nah, kode yang ini kasih ke kelas 10 MIA 4. Kasih ke siswa aja. Nanti siswa suruh masuk. Nanti mereka akan masuk dengan sendirinya ke kelas masing-masing gitu. Nanti 10 MIA 4 pasti beda kodenya dengan 10 MIA 3, beda dengan 10 MIA 2. Nah, nanti kalau udah mereka masuk ya kan, kita tinggal kasih tugas aja di sini. Ya, classwork gitu kan di sini. Tinggal create aja di sini. Tugasnya. Bisa create. Create mau apa? Mau tugas assignment atau quiz, mau bikin pertanyaan dan lain. Kalau misalnya mau bikin assignment, kita klik aja assignment tugasnya. Bisa judulnya apa? Laporan 1 gitu kan.
istilahnya di sini ya. Laporan 1 misalnya ya. Tulisin di sini petunjuknya. Ya, misal petunjuknya unggah laporan gitu kan ya. Bisa unggah kemajuan riset ya, meliputi gitu kan ya. Judul gitu kan ya. Pendahuluan sampai dengan metode misalnya, sampai dengan metode. Deadline tanggal berapa tulisin di sini. Bisa di setting deadline-nya Ibu. Oke, tinggal create sudah beres. Nanti akan muncul di anak gitu. Kalau misalnya ini mau template-nya dimasukin itu boleh diklik di sini template-nya gitu. Sudah Bapak Ibu seperti itu. Oke. Mudah sekali. Tinggal klik assign nanti akan masuk ke siswa tugasnya. Nanti siswa akan mengupload tugasnya masing-masing. Ini kan di laptop ya, Pak Cece. Kalau di HP mungkin kita harus download dulu ya GC-nya. Bisa di HP bisa download Google Classroom di Play Store atau bisa juga pakai Google Chrome juga bisa teh. Tidak harus aja. Tidak harus menginstal Google Classroom di itu juga boleh. Di Google di apa namanya? Ya, iya, langsung di Chrome-nya ya. Ya. Baik. Lanjut ke silahkan Bunda Nelwati, bagaimana? Masih penasaran atau sudah jelas sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Cece? Iya Bu, sedikit Pak. Masalah batas waktu itu bisa kita buat ya Pak? Apa? Batas waktu misalnya pengumpulan tugas siswa itu? Bisa Bu, nanti kalau misalnya udah melewati itu tidak bisa mengupload nanti ya. Itu di mana? Di mana kita buat batasnya Pak? Ada Bu, kok susah ya? Apa di Google Calendar itu ya? Misalnya tadi mana ya tugasnya di sini ya? Yang ada di situ ya? Ya di sini ada due date Bu nih, di sini ada due date kan. Di sininya ada tadi due date. Ini terlalu banyak ini muncul aplikasi-aplikasi. Biasa. Karena banyak menggunakan aplikasi. Ya, ini bentar Bu. Ya. Oke, sudah terlihat? Ya udah. Mana ya? Harusnya ada di sini Bu, mana ya? Aduh, nggak kelihatan aplikasi ini. Nah, kita lihat dulu di instruction ya. Nah, di sini ada mana? Oke. Nih, diedit sama Ibu nanti di sini ada due date-nya. Nah, ini Bu. Ini ada mau tanggal berapa Ibu di sini? Tinggal diklik. Oh, misalnya mau tanggal 15. Ini bisa tanggal 15 Februari 2020. Nanti waktunya misalnya jam 11.59 malam. Itu bisa. Muncul ya di sini. Pada saat membuat di sini ada due date, di sini ada menu due date, kan ya? Iya. Seperti itu. Bisa Bu? Bisa. Itu yang poin 100 itu Pak? Ya poin 100 ini berarti nilai maksimal laporan anak itu 100. Gitu. Kalau kita nilai bisa dilihat anak langsung gitu? Bisa, dinilai itu bisa dilihat anak langsung, bisa Bu. Nanti komentar Ibu bisa ketika anak bisa mengunggah laporan, langsung kita kasih nilai, maka nanti nanti si masukannya itu bisa masukan secara umum, bisa secara personal. Kalau saya personal, gitu Bu. Contoh misalnya yang personalnya, contohnya ada nggak yang saya bentar ya Bu ya? Kita klik ini kelas-kelas saya. Ini saya kalau IHT juga menggunakan Ibu IHT gitu. Jadi tugas-tugas Bapak Ibu guru tuh dimasukkan ke sini. Di IHT di berbagai sekolah. Bentar ya. Misalnya yang mana ya? Bentar ya Bu ya. Ada nggak ini coba? Di coret juga boleh ya Pak Cece? Nah ini kita lihat ya.
Nah, laporan nih tahap 2. Tanya yang di Agustina, misalnya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik aja, nanti tinggal kasih masukan misalnya di sini. Tinggal kita kasih masukan, apa masukannya seperti itu. Ya. Ini laporan 2 itu laporan akhir, jadi saya tidak kasih masukan. Nah, nanti tinggal kasih aja masukan di sini. Ini dibaca, hari anak nanti muncul. Hari anaknya muncul, kita nanti kasih masukan, misalnya judulnya belum sesuai, ininya belum sesuai, hipotesis belum baik, hipotesis harusnya seperti ini, gitu kan. Itu dikasih masukan ke anak. Jadi nanti Ibu bisa komen di bawah hari anak. Ntar ya Bu, lagi muter ini. Banyak sekali yang dibuka. Ini misalnya laporan anaknya. Nah, ini contohnya pengolahan buah tomat menjadi kumat. Kumatnya apa? Kurma tomat. Nah, ini anak-anak udah kalau kita lihat ya, ini penulisannya, lihat Bapak Ibu, penulisannya itu udah seperti apa? Artikel-artikel di jurnal ya. Iya. Anak sendiri itu udah terbiasa gitu kan. Jadi mereka lihat daftar pustaka sudah agak lebih baik, gitu kan. Jadi dengan sendirinya mereka bisa sendiri hasil dan pembahasan ya Bu, udah lumayan lah untuk ukuran anak-anak seperti itu misalnya. Ya. Nanti tinggal kita kasih masukan di sini. Tinggal di komen sama kita masukannya seperti apa. Jadi komen ada di sini komen. Nah, di sini tinggal di komen aja sama kita. Laporannya harus digini gitu kan. Ya Bapak Ibu ya. Itu Teh Lani. Oke, siap. Teh Umi, ini ada satu lagi, ada Bu Lilis yang ingin bertanya, ya. Ya, silakan Bu Lilis. Bu Lilis. Halo. Bunda. Malam. Silakan Bun. Nah, Bunda Lilis. Halo. Bun. Bu Lilis ini merupakan ketua MGMP kami. Sebenarnya aku dan Pak Cece MGMP dan Bu Lilis ini ketuanya. Beliau ingin bertanya, silakan Bunda Lilis. Suaranya putus-putus, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Aduh, ini senior saya. Senior ini. Oh, Pak Cece, ini ya, Ibu kan menggunakan HP, jadi tadi tayangannya nggak terlalu jelas. Nantilah privat aja. Halo. Ya halo, Sinyalnya. kenapa Bu? Terus sinyalnya ini suaranya kadang di sini terputus-putus, Pak Cece. Ya mana Bu, apa yang mau disampaikan Ibu? Halo? Ya halo. Ya, Bu Lilis. Halo. Ya halo Bu. Nah, ini. Halo. Ya halo, silakan Bu. Terdengar suara saya? Kayaknya sinyalnya ya. Kita pindah ke chat aja dulu, nanti Bunda Lilis bisa bertanya lagi ya. Baik, Teteh. Ini ada yang Japri, Teh. Ini dari saya ya. Assalamualaikum. Agar dapat terdokumentasikan hasil riset siswa yang unik-unik dan mengagumkan, apakah perlu dibuat seperti laporan ilmiah? Bagaimana dengan sistematika yang harus dibuat oleh siswa? Oke, kalau saya memang kebetulan karya anak itu memang harus dilaporkan ya. Jadi sistematikanya itu dikasih ke anak. Kan? Sistematikanya itu seperti ini Teh. Jadi di Google Classroom ini saya kasih juga sistematika ke anak. Ini contoh ya, template kita lihat ya. Kan template-nya. Misalnya saya memang dikasih template ke siswanya ya. Contohlah kasih template yang memang mengarahkan siswa. Contoh kayak gini template-nya. Bentar ya, saya share ulang yang tadi PPT ada di PPT sebenarnya. Bentar ya. Oke. Saya share ulang yang PPT.
Kelihatan teh? Kelihatan? Bu, udah. Udah skala Nih. pembelajaran. Nah, ini Kelihatan? nama udah. Ya. Jadi saya itu sampai membuat di Word itu template khusus kayak gini. Judul diketik dengan font Arial ukuran 14, ketik miring apabila ada istilah kata asing. Ini sebenarnya kalau anak klik, ini judulnya udah 14. Hurufnya udah Arial. Jadi anak tinggal ganti aja, tinggal hapus, tinggal ganti aja misalnya pembuatan apa gitu kan. Udah langsung Arial 14. Jadi anak template itu udah saya sesuaikan dengan ukuran 14 Arial kan. Ini di bawah juga udah. Jadi sampai seperti ini saya sediakan ke anak kayak pendahuluan. Ini contoh. Tujuan akhir Anda adalah untuk membuat artikel atau laporan penelitian yang sesuai dengan aturan. Nah, untuk hal tidak tercantum di panduan ini, silakan mengacu pada informasi yang telah Anda dapatkan pada aturan penulisan ilmiah. Laporan dipersiapkan dalam bentuk soft copy, misalnya dengan format ukuran angka, titik, atas tepi atas berapa, jarak antar kolom berapa. Di paragraf pertama memuat permasalahan hasil pertanian di Parongko yang disampaikan oleh peneliti dan kondisi nyata. Jadi segala sesuatunya memang jelas rinci gitu kan. Pendahuluan terus isinya apa, ukurannya berapa, hurufnya berapa, udah ada aturannya teh di penulisan itu. Jadi jelas gitu. Jadi kita kasih form lah seperti kalau kita membuat suatu jurnal gitu kan, kita mau masuk jurnal X, si jurnal X itu nanti akan ngasih template-nya. Kita harus menyesuaikan. Kalau tidak sesuai template, mereka pasti akan menolak seperti itu. Nah, saya juga seperti itu mengajarkan ke anak. Oke. Ini ada pertanyaan lain. Contohnya hasil pembelajaran berbasis riset ini berupa laporan yang telah diunggah oleh para siswanya. Apa contoh, Bu? Ya, betul. Contohnya, contoh yang sudah dibuat oleh para siswa, Pak Cece. Oke, yang tadi aja berarti kita tampilkan lagi ya. Kita balik lagi ke ya. Sudah kelihatan? Belum. Masih berputar-putar. Belum, masih oke, sip. Ini kelihatan tapi masih sangat kecil. Ini contoh laporannya nih. Oke. Kelihatan teh? Nah, kelihatan. Kelihatan ya, ini metode penelitian itu, oke. Ada metode ya seperti ini ada kan? Ya. Metode penelitiannya ada seperti ini ya. Oke. Ya, ini Bu Dwi. Ini ya. Laporan-laporannya seperti ini. Bu Dwi jelasnya ini contohnya, mungkin nanti Bu Dwi bisa langsung japri Pak Cece supaya Oke, supaya bisa ini Pak Cece bisa apa namanya? Lihat yang komplitnya seperti apa? Mungkin Bu Dwi boleh ya? Ya, mangga. Chat langsung ke Pak Cece. Ya, chat aja lah. Kalau Bapak Ibu ada apa-apa tinggal chat aja lah. Kalau maaf kalau slow respon gitu kan ya. Silakan. Ya, mohon. Kalau slow respon itu mohon maaf karena Pak Cece-nya sedang sibuk ya. Oke. Baik, ini Pak Cece ada lagi, tapi ini minta contoh laporan hasil riset untuk SMK. Tidak di Pak Cece. Kan saya mah SMA dan saya tidak ngajar di SMK ya Bu ya, sama aja kok. Ya, jadi kalau saya kasih contoh yang orang lain ya contoh bukan pembelajaran saya berarti ya. Gitu. Ya. Iya, betul. Itu mungkin Bunda Lilis masih mengacungkan tangannya, apakah mau bertanya atau memang belum diklik lagi yang tadi? Bunda Lilis? Ya. Kayaknya ini menyimak saja. Oh, baik. Kalau begitu berarti diklik ya yang raise hand-nya supaya tidak terlihat sedang tunjuk tangan. Berikutnya ini
Oke, sebentar harus scroll ke atas. Oke, adakah Pak Cece, adakah contoh RPP yang pernah dibuat dalam pembelajaran berbasis riset ini? Bisakah di-share contoh RPP-nya? Kalau RPP ada, apa namanya, contohnya juga ada, gitu kan. Yang saya pakai untuk OGN juga ya, Olimpiade Guru Nasional, itu artikelnya pakai yang bahkan yang kalau STEM itu yang contoh yang RPP STEM yang di Yakis itu dari Parongpong juga dipakai. Yang contoh-contoh RPP. Bisa dilihatin tidak? Kan di laptop yang lama ini kan kebetulan laptopnya baru ya. Oh, ada laptop baru. Pengumuman. Laptop yang lama ininya. Ini udah 6 bulan, 6 bulanan. Pokoknya beberapa bulan yang lama. Hadiah lah ya. Ayo ngajurhat laptop, ayo. bukan Bu, dulu juga kan Ibu sama gitu karena di yang lama ya. Ya paling kalau mau contohnya gini aja berarti kan nggak ada kadang di sini mah ya kan. Di sini mah hanya laporan siswa aja yang ada. Kalau RPP berarti yang di laptop. Jangan pakai ketang, banyak bukan orang Sunda, ayo. Oh iya ya. Maaf ya. Ada lagi nih? Kayaknya udah semuanya. Oke. Ini karena yang berbagai RPP ini banyak yang nanya RPP-nya. Minta RPP-nya, terus minta lesson plan-nya sama aja ya. Berarti Bapak Ibu boleh chat Pak Cece di Japri saja supaya mungkin nanti Pak Cece bisa share secara pribadi RPP sama ya tadi lesson plan. Itu Teh Umi. Oke, kesimpulan kita minta kepada Cece. Oke, kesimpulannya ya Bu, kalau dalam pembelajaran proyek berbasis riset ini, yang pertama memang memerlukan persiapan yang matang dari guru. Ya, persiapan matang itu apa? Mulai dari waktu, pengelolaan kelas sampai dengan penilaian. Yang kedua, pembelajaran riset itu kalau menurut saya dan hasil pengalaman dari belajar itu adalah meningkatkan kreativitas siswa. Siswa itu menjadi lebih kreatif kan, menjadi lebih solutif terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Demikian paparan saya, gitu kan. Saya kembalikan kepada demikian Pak Cece. Teh Lani, silakan Teh Lani. Sebentar, jangan dulu demikian. Ini masih ada pertanyaan di bawah. Oh, ada pertanyaan? Oh, mangga. Ada, ini Japri ya. Karena Japri jadi mungkin sama saya kelewat. Ini bisa via Facebook juga boleh lah. Mangga silakan. Via Facebook juga. Bolehkah kolaborasi berbagai mapel untuk penelitian riset ini? Contohnya mapel apa dengan apa yang paling cocok? Boleh kolaborasi gitu kan. Kayak dulu saya pernah kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Jadi guru bahasa Indonesia nanti memeriksa hasil laporan siswanya, bagaimana tata penulisan. Atau misalnya dengan yang satu rumpun, kimia, fisika, biologi, itu bisa membuat satu riset based learning bersama-sama, kan? Nah, untuk ujian praktek, nanti kan sekarang ada merdeka belajar ya kan harus ada portofolio ya. Nah, misalnya nanti semester 1 nih, ujian praktek, udah aja kolaborasi, fisika, kimia, biologi, gitu kan, membuat riset based learning. Nanti bagi-bagi kelompok pembimbingnya. Misalnya saya memegang berapa kelompok pembimbingnya, ini berapa kelompok, jadi nanti pembimbingnya banyak, kan. Kalau yang ngambil tema fisika, berarti pembimbingnya fisika, seperti itu. Jadi anak dikasih kebebasan, dan kita menentukan bahwa kamu harus biologi semua, jangan. Jadi kasih kebebasan aja, mau biologi, fisika, kimia, silakan aja. Nanti pembimbingnya disesuaikan. Kalau misalnya nggak ada yang ngambil kimia, guru kimianya juga ya dikasih yang biologi itu nanti tahapan riset itu kan sama di mana-mana ya. Kalau konten mah anak hanya sedikit yang mengambil kontennya mah, tapi toh kita membimbing anak mah sama aja. Jadi nanti ujian prakteknya berupa ujian sidang, bisa ujian sidang hasil penelitian siswa, kan lebih keren seperti dibandingkan dengan ujian praktek yang hanya berbasis resep yang cuman anak lihat LKS terus cerot
terus misalnya uji itu gitu kan udah biasa. Tapi kalau misalnya ini anak ditantang untuk membuat sesuatu yang baru, melaporkan yang baru, itu kan udah tahapan C6 gitu. Karena kan membuat laporan penelitian itu udah dari C6 ya, sudah hot lah pembelajarannya istilahnya itu. Oke. Ini dari Pak Andes. Pak Cece, terima kasih pencerahannya. Saya belajar banyak. Nanti kita sambung lagi di Facebook katanya. Jadi begitu banyak yang menantikan ini sharing-sharing lebih lanjut dengan Pak Cece. Baik, Teh Umi, gimana ini? Baik, silakan di closing. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk segala partisipasinya malam ini. Sangat hangat sekali Bapak Ibu yang dapat hadir dengan bersusah payah karena jaringan sedang lelet, sedang tidak bersahabat. Ini di daerah Bandung, ini banyak sekali yang japri bagaimana adakah rekamannya supaya yang tadi tidak berhasil masuk, ini banyak sekali yang tidak berhasil masuk, supaya bisa melihat atau ikut belajar juga dari paparan Pak Cece tadi. Teh Umi ada ya ininya, besok pagi rekamannya. Besok pagi kita share ya di grup-grup Sadar Igi. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami. Semoga segala sesuatu yang ditayangkan oleh kami ini menjadi manfaat untuk kita semua dan menjadi catatan amal baik, tholabul ilmi bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cece, terima kasih Neng Lani, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi minggu depan di acara Sadar Igi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya udah. Pak Bambang udah nggak ada ya tadi. Pak Bambang pengen latihan nggak ada udah. Oke. Bapak Ibu saya mohon pamit ya. Pak Cece terima kasih ya. Jangan kapok. Teh mau langsung closing Teh. Iya. Pak Bambang ada Teh. Pak Bambang nggak ada. Ada Pak Bahar itu. Oke, yuk. Di bawah. Tadi di bawah ada. Oh ada? Oh nggak ada, dia sudah hilang. Ya sudah, biarin. Ya paling nanti lagi ya latihan. Ya oke Teteh. Bisa lah. Ayo udah aku pamit ya. Makasih ya semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung aku end ya. Makasih. Ya. Pamit.